Halo semuanya. Selamat datang kembali di MD Sokso Channel. Yuk kita lihat video kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Yuk cek cekidot, action. Kriteria presiden yang dianggap pintar dapat bervariasi tergantung pada negara dan budaya yang berbeda. Selain itu, kecerdasan intelektual saja tidak cukup untuk membuat seseorang menjadi seorang presiden yang berkualitas. Kemampuan kepemimpinan, integritas, dan empati juga sangat penting untuk menjadi seorang presiden yang sukses. Dan inilah 10 presiden yang dianggap terpintar di dunia, berdasarkan kualifikasi akademis, kebijaksanaan politik, dan kemampuan kepemimpinan. 1. Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat dan sarjana hukum dari Harvard Law School. Kepemimpinan Barack Obama selama masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat dari tahun 2009 hingga 2017 sangat beragam. Beberapa hal penting yang dicapai selama masa kepresidenannya antara lain. 1. Reformasi kesehatan. Pada tahun 2010, Obama menandatangani Undang-Undang Reformasi Kesehatan, atau yang dikenal sebagai Affordable Care Act (ACA), yang bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang terjangkau bagi semua warga Amerika Serikat. 2. Kebijakan lingkungan. Obama meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga kelestarian lingkungan, termasuk penandatanganan Perjanjian Paris pada tahun 2015 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara global. 3. Kebijakan luar negeri. Obama menerapkan kebijakan luar negeri yang berfokus pada diplomasi dan kerjasama internasional. Pada 2015, ia berhasil mencapai kesepakatan nuklir dengan Iran dan menjalin hubungan diplomatik dengan Kuba. 4. Pemulihan ekonomi. Obama mengambil tindakan untuk memulihkan ekonomi AS setelah krisis keuangan pada tahun 2008. Dia meluncurkan program stimulus besar-besaran dan juga memperkenalkan Undang-Undang Dodd-Frank untuk memperketat regulasi keuangan. 5. Kebebasan dan hak asasi manusia. Obama mempromosikan kebebasan dan hak asasi manusia di dalam dan luar negeri. Mengambil tindakan untuk mengakhiri praktik penyiksaan dan penahanan tanpa pengadilan di fasilitas militer AS. Secara keseluruhan, kepemimpinan Obama selama masa kepresidenannya mencerminkan tekad untuk memperbaiki keadaan Amerika Serikat dan dunia melalui kebijakan yang progresif dan inklusif. Meskipun ada kritik terhadap beberapa kebijakan yang diambilnya, banyak orang menganggap bahwa Obama adalah seorang pemimpin yang visioner dan berpengaruh. 2. Vladimir Putin, Presiden Rusia dan lulusan Fakultas Hukum Universitas Leningrad. Kepemimpinan Vladimir Putin selama masa jabatannya sebagai Presiden dan Perdana Menteri Rusia sangat kompleks dan kontroversial. Berikut beberapa hal penting yang dicapai selama masa kepresidenannya. 1. Stabilitas politik. Putin berhasil mengembalikan stabilitas politik ke Rusia setelah masa kekacauan pasca Soviet pada tahun 1990-an. Dia juga berhasil mengurangi korupsi dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. 2. Kebijakan luar negeri. Putin menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih tegas dan nasionalis daripada pendahulunya. Dia juga memperkuat hubungan Rusia dengan negara-negara seperti China dan India, serta terlibat dalam konflik-konflik di Ukraina, Georgia, dan Suriah. 3. Ekonomi. Putin berhasil memulihkan ekonomi Rusia setelah krisis pada tahun 1990-an. Namun, sebagian besar ekonomi Rusia masih tergantung pada sumber daya alam dan tidak berkembang secara signifikan selama masa jabatannya. 4. Kontrol media. Putin dikritik karena mengambil tindakan yang membatasi kebebasan media dan mengontrol informasi yang diberikan kepada masyarakat. Ada tuduhan bahwa dia menggunakan media untuk mempromosikan narasi yang menguntungkan pemerintahnya dan menekan oposisi politik. 5. Hak asasi manusia. Putin juga dikritik karena menindas oposisi politik dan aktivis hak asasi manusia. Beberapa kasus penangkapan, penahanan, dan kekerasan telah terjadi pada mereka yang mengkritik pemerintah atau memperjuangkan hak-hak manusia. Secara keseluruhan, kepemimpinan Putin selama masa jabatannya telah menghasilkan pencapaian yang signifikan dalam beberapa bidang,
namun seringkali dikritik karena kebijakan yang otoriter dan penindasan oposisi politik serta aktivis hak asasi manusia. 3. Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura dan lulusan hukum dari Universitas Cambridge. Presiden Lee Kuan Yew memimpin Singapura selama lebih dari 30 tahun, dari tahun 1959 hingga 1990. Selama masa kepemimpinannya, ia memainkan peran penting dalam membentuk Singapura menjadi negara maju dan modern yang kita kenal hari ini. Beberapa faktor kunci dalam kepemimpinan Lee Kuan Yew di masa itu antara lain. 1. Visi jangka panjang. Lee Kuan Yew memiliki visi jangka panjang yang kuat untuk Singapura. Dia percaya bahwa negaranya harus menjadi mandiri dan tidak bergantung pada negara lain. Dia juga menyadari bahwa Singapura memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga ia memutuskan untuk mengembangkan sektor manufaktur dan layanan, serta mempromosikan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. 2. Kepemimpinan tegas. Lee Kuan Yew dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan keras dalam menegakkan hukum dan ketertiban. Dia memperkenalkan undang-undang yang ketat untuk memerangi korupsi, kejahatan, dan tindakan tidak senonoh lainnya. Meskipun terkadang ia dianggap otoriter, banyak orang di Singapura percaya bahwa pendekatan ini sangat efektif dalam menjaga stabilitas negara dan meningkatkan kepercayaan investor. 3. Prioritas pada ekonomi. Lee Kuan Yew memprioritaskan pembangunan ekonomi di Singapura. Dia mengambil langkah-langkah untuk memperkuat infrastruktur negara, mengembangkan sektor manufaktur, mempromosikan investasi asing, dan membuka kembali pelabuhan Singapura. Dengan memperkuat ekonomi, Lee Kuan Yew berharap untuk meningkatkan kesejahteraan warga Singapura dan mengurangi ketergantungan negara pada bantuan luar. 4. Fokus pada pendidikan. Lee Kuan Yew sangat memprioritaskan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Dia memperkenalkan program pendidikan gratis dan mengembangkan sistem pendidikan berkualitas tinggi di Singapura. Ini membantu meningkatkan kemampuan warga Singapura untuk bersaing di pasar global dan memperkuat ekonomi negara. Secara keseluruhan, kepemimpinan Lee Kuan Yew sangat menekankan pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Singapura. Dia berhasil mengubah Singapura dari negara kecil dan miskin menjadi salah satu negara maju terkemuka di dunia. Meskipun pendekatan Lee Kuan Yew terkadang dikritik sebagai otoriter, banyak orang di Singapura merasa terinspirasi oleh keberhasilannya dalam membangun negara yang maju dan makmur. 4. Bill Clinton, mantan Presiden Amerika Serikat dan lulusan hukum dari Yale Law School. Presiden Bill Clinton memimpin Amerika Serikat selama 2 periode, dari tahun 1993 hingga 2001. Selama masa kepemimpinannya, ia menghadapi beberapa tantangan besar dan mendorong perubahan signifikan di sejumlah bidang. Beberapa faktor kunci dalam kepemimpinan Clinton di masa itu antara lain. 1. Kebijakan ekonomi. Salah satu fokus utama Clinton adalah memperkuat ekonomi Amerika Serikat. Dia mengambil beberapa langkah untuk mencapai tujuan ini, termasuk mengurangi defisit anggaran, menaikkan pajak bagi orang kaya, dan memperkenalkan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membantu warga Amerika mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. 2. Hubungan internasional. Clinton memperkuat hubungan Amerika Serikat dengan negara lain di seluruh dunia. Dia membantu menyelesaikan konflik di Bosnia dan Kosovo, memperkenalkan perdamaian di Timur Tengah, dan memperkuat hubungan dengan China. Namun, beberapa kebijakannya dalam hubungan internasional, seperti intervensi di Somalia dan kebijakan AS di Haiti, juga menjadi kontroversial. 3. Kebijakan sosial. Clinton memperkenalkan sejumlah kebijakan sosial yang signifikan selama masa kepemimpinannya, termasuk Undang-Undang Kesehatan yang mencakup asuransi kesehatan universal dan Undang-Undang Perlindungan Keluarga yang memberikan hak cuti hamil. 4. Kebijakan lingkungan. Clinton memperkenalkan kebijakan lingkungan yang signifikan selama masa kepemimpinannya, termasuk Undang-Undang Perlindungan Udara Bersih dan Undang-Undang Perlindungan Air Bersih. Dia juga menandatangani Protokol Kyoto untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Secara keseluruhan,
Clinton terkenal sebagai pemimpin yang berfokus pada masalah ekonomi dan sosial, dan menekankan pentingnya hubungan internasional yang kuat. Kebijakannya dalam hal lingkungan dan hak asasi manusia juga merupakan bagian penting dari masa kepemimpinannya. Meskipun beberapa kebijakan Clinton mendapat kritik dan kontroversi, banyak orang menganggapnya sebagai presiden yang sukses dalam memimpin Amerika Serikat pada era yang penting dan transformatif. 5. Angela Merkel, Kanselir Jerman dan lulusan fisika dari Universitas Leipzig. Kanselir Angela Merkel memimpin Jerman selama 16 tahun, dari tahun 2005 hingga 2021. Selama masa kepemimpinannya, Merkel dianggap sebagai salah satu pemimpin dunia yang paling kuat dan berpengaruh. Beberapa faktor kunci dalam kepemimpinan Merkel di masa itu antara lain. 1. Krisis keuangan Eropa. Merkel memimpin Jerman selama periode yang sangat penting dalam sejarah Eropa, termasuk krisis keuangan global dan krisis utang di Eropa. Dia menjadi pemimpin Eropa yang sangat berpengaruh dalam menangani krisis tersebut, dan membantu menciptakan paket bantuan keuangan untuk negara-negara terdampak. 2. Kebijakan migrasi. Merkel terkenal karena kebijakan migrasinya yang kontroversial dan berani, di mana dia membuka pintu bagi sekitar 1 juta pengungsi yang melarikan diri dari perang di Suriah dan konflik di Timur Tengah. Keputusan ini mendapat banyak kritik dari kalangan politik dan masyarakat, namun Merkel bersikeras bahwa ini adalah tindakan kemanusiaan yang tepat. 3. Kebijakan energi. Merkel memimpin Jerman dalam transisi menuju energi terbarukan dan meninggalkan sumber energi fosil. Dia memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon. 4. Hubungan internasional. Merkel adalah salah satu pemimpin dunia yang paling berpengaruh dan sering kali disebut sebagai penguasa de facto Eropa. Dia memiliki hubungan yang kuat dengan banyak pemimpin dunia lainnya, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Selama masa jabatannya, Merkel juga memperkuat hubungan Jerman dengan Uni Eropa dan NATO. Secara keseluruhan, kepemimpinan Merkel dianggap sebagai stabil, pragmatis, dan efektif dalam menangani berbagai masalah internal dan global. Dia juga dianggap sebagai simbol kuat bagi demokrasi liberal dan nilai-nilai Eropa yang menghargai kerjasama dan persatuan. Meskipun beberapa kebijakan Merkel mendapat kritik dan kontroversi, banyak orang menganggapnya sebagai salah satu pemimpin terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Jerman dan Eropa. 6. Xi Jinping, Presiden Tiongkok dan lulusan kimia dari Universitas Tsinghua. Presiden Xi Jinping memimpin Republik Rakyat Tiongkok sejak 2013. Selama kepemimpinannya, Xi Jinping telah melakukan berbagai reformasi dan perubahan yang signifikan dalam politik, ekonomi, dan masyarakat Tiongkok. Berikut ini beberapa faktor kunci dalam kepemimpinan Xi Jinping. 1. Anti korupsi. Salah satu prioritas utama Xi Jinping adalah memerangi korupsi di kalangan pejabat pemerintah Tiongkok. Sejak dilantik menjadi presiden, Xi telah meluncurkan kampanye anti korupsi yang luas, yang telah menyeret ratusan pejabat pemerintah, termasuk pejabat tinggi dan anggota Partai Komunis Tiongkok (PKT). 2. Reformasi ekonomi. Xi Jinping telah memulai serangkaian reformasi ekonomi untuk memperkuat sektor swasta dan membuka lebih banyak akses untuk investor asing. Dia juga mencanangkan pertumbuhan berkualitas yang menekankan pada inovasi teknologi dan peningkatan produktivitas. 3. Kebijakan luar negeri. Xi Jinping mendorong peran Tiongkok sebagai pemimpin global, termasuk melalui inisiatif Belt and Road yang ambisius dan menghadapi ketegangan dengan Amerika Serikat dalam berbagai isu seperti perang dagang, hak asasi manusia, dan isu Taiwan. 4. Pendidikan ideologi. Xi Jinping memperkuat propaganda Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan mengintensifkan program pendidikan ideologi untuk memperkuat ideologi komunis dan nasionalisme Tiongkok. Dia juga meningkatkan pengawasan media dan internet untuk mengontrol narasi dan opini publik. 5. Pengembangan teknologi. Xi Jinping juga fokus pada pengembangan teknologi dan membuat Tiongkok menjadi kekuatan teknologi yang kuat.
Dia mempromosikan inovasi teknologi dan mencanangkan program Made in China 2025 untuk mencapai kemandirian teknologi dalam beberapa sektor kunci. Meskipun beberapa kebijakan Xi Jinping mendapat kritik dan kontroversi, banyak orang di Tiongkok melihatnya sebagai pemimpin yang kuat dan berpengaruh, dan telah berhasil mengatasi banyak masalah dan tantangan dalam negeri dan internasional. Xi Jinping telah memperkuat posisi Tiongkok di dunia dan dianggap sebagai pemimpin yang berusaha membawa Tiongkok menjadi negara besar yang kuat dan mandiri. 7. Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada dan lulusan sastra Inggris dari Universitas McGill. Justin Trudeau menjabat sebagai Perdana Menteri Kanada sejak 2015. Kepemimpinan Trudeau dicirikan dengan berbagai kebijakan dan program yang progresif dan inovatif dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta penekanan pada keragaman dan inklusi. Berikut ini beberapa faktor kunci dalam kepemimpinan Trudeau. 1. Kebijakan lingkungan. Trudeau memandang perubahan iklim sebagai masalah global yang mendesak dan telah mengambil tindakan serius untuk mengatasi masalah ini. Dia memimpin upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan mendorong investasi dalam teknologi energi bersih. 2. Kebijakan imigrasi. Trudeau telah memperkuat posisi Kanada sebagai tujuan utama bagi imigran dari seluruh dunia. Dia mengambil tindakan untuk memudahkan proses imigrasi dan memperkenalkan program-program yang memberikan kesempatan bagi imigran untuk sukses di Kanada. 3. Kebijakan ekonomi. Trudeau telah mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan meningkatkan investasi dalam infrastruktur, teknologi, dan pendidikan. Dia juga memperkenalkan program-program sosial seperti asuransi kesehatan, perawatan anak, dan perumahan terjangkau untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. 4. Kebijakan internasional. Trudeau telah memperkuat posisi Kanada di panggung internasional, termasuk dengan memimpin inisiatif untuk meningkatkan kerja sama global dalam berbagai bidang seperti perdagangan, keamanan, dan lingkungan. Namun, kepemimpinan Trudeau tidak tanpa kontroversi. Kebijakan ketetapannya dalam beberapa isu, seperti kebijakan lingkungan dan perdagangan internasional, mendapat kritik dari beberapa pihak. Namun secara keseluruhan, Trudeau dianggap sebagai pemimpin yang visioner dan progresif yang mendorong Kanada untuk menjadi negara yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan maju. 8. Emmanuel Macron, Presiden Prancis dan lulusan filsafat dari Universitas Paris Nanterre. Emmanuel Macron menjabat sebagai Presiden Prancis sejak 2017. Kepemimpinan Macron ditandai dengan upaya untuk mengubah Prancis menjadi negara yang lebih inovatif, inklusif, dan terbuka terhadap dunia. Berikut ini beberapa faktor kunci dalam kepemimpinan Macron. 1. Kebijakan ekonomi. Macron telah memperkenalkan serangkaian reformasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja. Upaya ini meliputi pemotongan pajak dan biaya-biaya bisnis, deregulasi pasar tenaga kerja, dan reformasi sistem pensiun. 2. Kebijakan lingkungan. Macron memandang perubahan iklim sebagai salah satu masalah utama dunia saat ini dan telah mengambil tindakan serius untuk mengatasi masalah ini. Dia telah memperkenalkan kebijakan yang bertujuan untuk membatasi emisi gas rumah kaca, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. 3. Kebijakan imigrasi. Macron telah mempromosikan kesetaraan dan inklusivitas bagi imigran di Prancis. Dia telah memperkenalkan kebijakan yang memberikan akses yang lebih mudah bagi imigran untuk mendapatkan kewarganegaraan dan membantu mereka mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat Prancis. 4. Kebijakan luar negeri. Macron telah memperkuat posisi Prancis di panggung internasional dengan memimpin upaya untuk meningkatkan integrasi Eropa, mengurangi ketegangan dalam hubungan antara Barat dan Rusia, dan memperkuat hubungan dengan negara-negara Afrika. 5. Kebijakan pendidikan. Macron memandang pendidikan sebagai faktor kunci dalam memajukan Prancis ke depan. Dia telah memperkenalkan reformasi pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan akses yang lebih mudah bagi semua siswa. Namun,
kepemimpinan Macron juga tidak tanpa kontroversi. Kebijakan ketetapannya dalam beberapa isu, seperti reformasi tenaga kerja dan kebijakan fiskal, telah menimbulkan protes besar-besaran di kalangan masyarakat Prancis. Namun secara keseluruhan, Macron dianggap sebagai pemimpin yang ambisius dan progresif yang berusaha untuk membawa perubahan yang diperlukan bagi Prancis dan dunia. 9. Joko Widodo, Presiden Indonesia dan lulusan kehutanan dari Universitas Gadjah Mada. Joko Widodo, juga dikenal sebagai Jokowi, adalah Presiden Indonesia yang pertama kali dilantik pada tahun 2014. Berikut adalah beberapa faktor kunci dari kepemimpinan Jokowi. 1. Pemberantasan korupsi. Jokowi memprioritaskan pemberantasan korupsi dan telah mengambil langkah-langkah yang agresif untuk mengurangi korupsi di pemerintahannya. Dia telah memecat pejabat korup dan membentuk lembaga anti korupsi yang lebih kuat untuk memerangi korupsi. 2. Pembangunan infrastruktur. Salah satu fokus utama dari kepemimpinan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Dia telah meluncurkan proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan rel kereta api. 3. Program sosial. Jokowi telah memperkenalkan sejumlah program sosial untuk membantu orang miskin dan rentan di Indonesia. Ini termasuk program bantuan siswa miskin, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Prakerja, yang bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh keterampilan dan pekerjaan yang lebih baik. 4. Kebijakan lingkungan. Jokowi juga telah menempatkan isu lingkungan di posisi yang lebih tinggi di agenda politiknya. Dia telah memperkenalkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan limbah, mengurangi polusi air dan udara, dan mendorong pembangunan energi terbarukan. 5. Diplomasi ekonomi. Jokowi telah berusaha untuk meningkatkan posisi Indonesia di panggung ekonomi global melalui upaya diplomasi ekonomi yang agresif. Dia telah melakukan kunjungan kenegaraan ke berbagai negara dan bekerja sama dengan mitra dagang untuk membuka peluang ekonomi baru bagi Indonesia. Namun, Jokowi juga menghadapi kritik atas sejumlah kebijakannya, seperti pengelolaan hak asasi manusia dan kebijakan ekonomi yang dinilai tidak adil bagi masyarakat miskin. Meski begitu, banyak kalangan menganggap kepemimpinan Jokowi sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing tinggi di tingkat global. 10. John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat dan lulusan politik dari Universitas Harvard. Presiden John F. Kennedy menjabat dari tahun 1961 hingga 1963 sebelum ia dibunuh. Di bawah kepemimpinannya, AS mengalami beberapa perubahan penting dan inisiatif kebijakan yang dianggap sebagai titik balik dalam sejarah AS dan dunia. Berikut adalah beberapa faktor kunci dari kepemimpinan JFK. 1. Program antariksa. Kennedy memperjuangkan program luar angkasa AS dengan menetapkan tujuan yang ambisius untuk mendaratkan manusia di bulan pada akhir dekade 1960-an. Pada tanggal 20 Juli tahun 1969, beberapa tahun setelah kematiannya, NASA berhasil memenuhi visi Kennedy dengan mendaratkan astronot Neil Armstrong di bulan. 2. Perang Dingin. Kennedy memimpin AS melalui masa-masa ketegangan besar dalam Perang Dingin. Dia menetapkan kebijakan luar negeri yang agresif untuk membatasi penyebaran komunisme di seluruh dunia dan mempertahankan keamanan nasional AS. 3. Hak asasi manusia. Kennedy dikenal sebagai seorang pejuang hak asasi manusia dan dia terkenal karena pidatonya tentang hak-hak sipil. Dia memperjuangkan kesetaraan ras dan agama dan mengeluarkan perintah eksekutif yang memerintahkan integrasi rasial di sekolah-sekolah dan kantor pemerintah. 4. Aliansi Barat. Kennedy mendorong terbentuknya aliansi Barat yang lebih erat dengan negara-negara seperti Inggris dan Prancis. Ia juga mendirikan pasukan perdamaian Korps Damai AS yang berfungsi sebagai pasukan sukarelawan yang dapat ditempatkan di negara-negara dunia ketiga untuk membantu pembangunan dan mempromosikan perdamaian. 5.
Kebijakan luar negeri, Kennedy dikenal sebagai Presiden AS yang aktif dalam kebijakan luar negeri dan dia memperjuangkan perdamaian dan stabilitas di seluruh dunia. Dia memperjuangkan hubungan yang lebih baik dengan negara-negara seperti Uni Soviet dan Kuba. Kepemimpinan Kennedy berlangsung dalam waktu yang singkat, tetapi ia dikenang sebagai seorang pemimpin yang visioner, ambisius, dan berani. Walaupun banyak dari inisiatif kebijakan Kennedy terhenti setelah kematiannya, pengaruhnya masih terasa hingga saat ini dan ia dianggap sebagai salah satu presiden AS yang paling populer dan berpengaruh dalam sejarah. Nah, itu tadi 10 presiden yang dianggap paling pintar di dunia. Untuk selanjutnya silahkan like, share dan beri komentar jika video ini bermanfaat dan tunggu video yang menarik lainnya.